selamat malam. Ketemu lagi di Bincang UMKM. Hari ini saya sudah bersama dengan owner dari Sandi Jaya Mandiri. Mas Sandi? Ya, Sandi Jaya Mandiri, bener ya? betul. Boleh disapa dulu, Mas? Iya. Hai guys, jumpa lagi dengan Ko Sandi. Nanti Oh, kita bincang-bincang tentang kopi ya. oh ya. Jadi manggilnya Ko ini ya, bukan Mas Boleh, ya? iya. Oke, kita panggil Ko Sandi aja. Ini nama usahanya Sandi Jaya Ya, Mandiri. betul. Oke, udah berapa lama ini usahanya? Usaha buat kopi itu dari tahun 2009. Oh, Heeh. 2009. Oh, jadi ini usaha yang bergerak di bidang kopi. Iya, jadi kita IKM Kopi Bubuk Lampung. Mm-mm. Nah, mungkin keunikannya itu karena saya produksi yang aneka rasa buah. Oke ya. Ini alamatnya ada di mana ini? Alamatnya di Jalan Pulau Ternate, Mm-mm. Gang Kubis nomor 2, Gang Kubis nomor 2 Bandar ya. Lampung. Bandar Nah, Lampung ya. Ya. Nah, Ko Sandi, boleh kita langsung aja ya. Siap. Ini kan sudah dari tahun 2009 ya. iya. Waktu itu apa sih yang membuat Mas Sandi, Ko Sandi ini kan bisnis kan banyak ya Iya. sebenarnya ya. Nah, kok Ko Sandi ini kok tertarik untuk berbisnis kopi? Ya, jadi ceritanya begini. Mm-mm. Waktu itu saya dengan eh, kawan lama di SMP, Mm-mm. kita kan habis reunian gitu. Terus dia kebetulan kerja di gudang kopi. Mm-mm. Nah, di situ di rumahnya saya minum kopi, kopi hitam tubruk gitu, dicampur dengan buah durian. Mm-mm. Itu kan eh, budaya yang ada di daerah kebun-kebun kopi di Lampung. Itu biasanya petani kalau nungguin kopi di musim panen ya, artinya di ladangnya mereka, kebun mereka, itu biasanya ada pohon durian juga. Jadi sambil nungguin kopi yang siap mau dipanen, ada durian jatohan gitu kan. Durian jatuh, ya udah minum kopi sambil makan durian gitu. Cuman kepikirannya kopi kan sepanjang tahun musim ada. Kalau durian kan nggak sepanjang tahun ada, bulan-bulan tertentu aja musim. Jadi kepikiran gimana ya kalau mau minum kopi durian ini bisa setiap saat. Maka dari itu kita membuat yang bubuk tadi gitu, dengan ekstrak dari buah durian asli. Oh iya, itu memang dari awal pas yang usahanya dibuka yang dijual tuh langsung kopi durian. Iya, jadi varian yang pertama kali kopi durian. Nah, berlanjut dari situ ada permintaan dari customer untuk rasa-rasa buah lain, kita kembangkan juga gitu. Iya, ini bahan dasarnya tetap kopi Lampung ya? Iya, kopi bubuk Lampung, Robusta Lampung. Oh, kopi Robusta Lampung. Iya. Waktu itu kan di awal-awal usaha ini ada itu kesulitan nggak dapat bahan baku kopi ini? Kalau bahan baku kopinya enggak, karena kan kita waktu awal itu ngambil langsung dari gudang ya, gudang kopi kan banyak memang gitu. Tinggal kita mau grade kualitas seperti apa. Gitu. Yang kesulitan kadang di duriannya. Oh Pada iya. saat musim banyak, nggak musim susah nyarinya dan harga tinggi fluktuasi gitu. Iya, oh iya durian kan musim-musiman ya. Iya. Lagi ada banyak, lagi nggak ada susah dicarinya. Susah betul. Jadi dulu gimana itu ngakalinnya tuh ketika duriannya lagi nggak ada? Nah, macam-macam pernah kita coba, kita frozen kan duriannya, disimpan lama gitu. Tapi juga terkendala karena bahan baku kopinya kan bubuk. Kalau dicampur dengan buah yang frozen kurang gitu nyatu. Nah, maka dari situ eksperimen beberapa kali sampai kita buatlah sudah jadi powder si ekstrak duriannya itu. Jadi pas dicampur dengan kopi bisa menyatu, bercampur dengan rata. Gitu. Iya. Dulu itu produksinya itu gimana itu? Produksinya ya rumahan, kita IKM. Jadi untuk ekstrak buah duriannya kurang lebih kita buat seperti jadi kayak keripik buah, kayak keripik nangka gitu kan. Nah, kita oven dulu, udah dikeringkan, terus kita giling halus. Nanti kita saring, kita ambil bagian ekstrak buah yang halusnya itu tadi. Oke. Produksinya memang masih di alamat yang kosan disebutkan tadi itu masih ya? di rumah, masih IKM. IKM ya. Itu Kos Sandi itu produksi sendiri atau ada yang ngebantuin? Sementara ini masih sendiri, paling dibantu istri aja.
Oh, dibantu Heeh. istri. Iya. Nah, ini waktu itu Kok Sandi belajarnya dari mana nih kok bisa produksi kopi sendiri Iya, gitu? otodidak aja kalau untuk Heeh, kopi buahnya heeh. gitu. Ya, Hmm, trial error gitu kan. mm-mm. Oh, gitu. Nah, waktu itu di awal-awal itu ya ketika masih kopi durian ini ya, itu memasarkannya itu susah nggak? Nah, ini cerita serunya. Jadi gini, Mm-mm. flashback lagi ke 2009 di bulan Mm. Juni. Jadi waktu itu setelah saya buat racikan menu pertama kopi durian, sebelum dijual kan harus kita artinya tes rasa dulu. Mm-mm. Sebagai penjual ya saya minum, saya bilang enak. Mm-mm. Tawarin ke temen untuk cicip enak. Tapi begitu kita coba ke 10 orang teman dekat gitu kan, nih kita buatin coba nih gimana minum. Yang notabene di Lampung ini kan kita tahu sebagian besar pengopinya kopi original, kopi hitam. Mm-mm. Apa nih? Aneh. Mm-mm. Kopi kok manis kayak gini, terus ada aroma durian, maksudnya mereka bilang ya nggak gitulah, kalau kopi durian tuh harus kopi tubruk diseduh, kopi bubuk tadi diseduh jadi kopi tubruk dengan buah durian asli. Apa ini? Ada sebagian yang bilang ini essence ya gitu loh, padahal kan ekstrak ya. Mbak paham nggak bedanya essence sama ekstrak? Essence itu yang kayak itu cairan itu bukan sih? Perasa dari Perasa bahan itu kan. sintetik kimiawi kan. Kalau ekstrak kan memang dari sari buahnya yang dikeringkan itu tadi gitu. Nah, jadi di situ sempet down ya, karena kan pemula, waduh laku nggak nih. Nah kebetulan teman saya itu yang kita join bareng ngasih semangat, udah pasarin aja, nanti saya ada kawan kuliah di Jakarta, kita kirim sampel ke sana. Nah ternyata di luar Lampung lebih bisa menghargai kopi-kopi dengan varian rasa buah, artinya menu-menu baru ya. Mungkin ibaratnya Jabodetabek dengan kayak Bandung itu mereka apa sih ada yang baru coba. Karakter orang sana tuh kalau coba enak ya udah, terus nanya harga, oh worth it ya beli. Dan harga jual pun lebih tinggi di sana, lebih enak. Sebenarnya kita di Lampung kadang-kadang, apalagi kawan dekat kan, circle kita tuh banyak nawar, banyak ngutangnya daripada beli. Itu sudah kenyataan. Nah dibantu juga waktu itu saya hobi lah, artinya kita coba iseng nih, kata saran kawan, buat aja blogspot waktu itu kan, zaman WordPress. Ya udah buat blog gitu, terus buat webnya .com apa gitu. Walaupun otodidak ya semua gitu, jadi cari apa literaturnya di Google, gimana cara buat blog gimana gitu. Ya laku gitu loh, lumayan. Tapi di luar Lampung masih banyak ya. Oke, iya. Nah ini Kak Sandi gini, dulu itu kan ada beberapa orang itu yang bilang itu ya, aku nggak tahu sih itu mitos atau apa gitu Fakta. ya, atau fakta gitu ya. Jadi ada yang bilang itu kalau kopi sama durian itu sebenarnya nggak boleh disatukan gitu ya. Jadi kalau kita habis minum kopi nggak boleh makan durian. Gitu juga kalau habis makan durian nggak boleh minum Iya, kopi. atau bareng-bareng ya. Atau bareng-bareng itu nggak boleh gitu, karena nanti apa namanya bilang lambungnya gangguan gitu Iya. kan, mahnya kambuh, asam lambungnya Betul. naik kayak gitu. Itu sebenarnya mitos nggak sih, dan itu jadi kendala penjualan dari kopi duriannya Kok Sandi nggak? Jadi gini, yang jelas kalau bareng-bareng nggak bisa mbak, yang pasti ketelak dia, minum sambil makan durian, minum kopi sambil makan durian itu ketelak pasti. Jadi apa minum kopi dulu atau makan durian dulu, ataupun dibalik. Konsepnya begini, berdasarkan dari keilmuan yang saya pelajari di kopi kan, saya baca juga literatur dan secara kesehatan, kopi itu mengandung kafein. Durian itu kalau masih buah utuh, segar, itu mengandung ada kadar alkohol. Tapi biasanya durian yang kuning kayak tembaga itu dia tidak begitu banyak alkoholnya, tapi yang warnanya agak abu-abu ya. Yang katanya legit itu biasanya lebih kuat kadar alkoholnya. Posisi kalau kita minum kopi tubruk, kopi yang diseduh dengan buah durian tadi, itu bagi beberapa orang yang dengan riwayat penyakit jantung, darah tinggi, ataupun
kolesterol bisa memicu yang tadi itu. Jadi bisa aja katanya, oh ini kena serangan jantung kan, atau kolesterol naik kan, tekanan darah tingginya naik, kambuh, itu pasti efeknya macam-macam. Artinya nggak baik untuk kesehatan. Nah, di kopi durian yang saya buat ini, itu bedanya kan si duriannya sudah kita buat jadi ekstrak. Jadi kadar alkoholnya sudah nggak ada. Pada saat kita keringkan jadi keripik buah aja itu sudah menguapkan, alkohol di pemanasan menguap. Jadi lebih aman. Dan yang di kopi durian ini memang sudah ada di komposisi kita ini, selain kopi bubuk Lampung, ada creamer nabati, itu ada gulanya, dan juga sudah ada ekstrak buah durian. Jadi sebenarnya sudah apa ya, four in one. Jadi nggak tinggal kita sobek sasetnya, diseduh, selesai gitu loh, dengan air panas bisa diminum, lebih aman gitu. Dan tapi dulu Ko Sandy tuh ketemu nggak sama orang-orang kayak gini, ini kopi durian aman nggak sih gitu, ketemu nggak dulu kayak gitu? Banyak yang nanya, ketakutan dan lain sebagainya. Tapi kembali lagi, karena dari awal dan sebagian besar penjualan saya lakukan online. Nah, di online itu yang mana proses kita menawarkan satu produk itu sangat diperlukan trust ya, kepercayaan. Kayak orang di Jawa, zaman waktu itu kan belum ada rekening bersama, belum ada marketplace, gimana mereka mau transfer uang dulu, baru kita kirim kan. Nah, terlepas dari yang sekarang kan kadang-kadang udah transfer uang, barangnya nggak datang, atau kebalikan, gitu kan, barangnya dikirim, orangnya nggak transfer uang, gitu. Karena orang dulu mungkin nggak banyak pemain di jualan online dan masih pada polos, jujur lah gitu. Kalau sekarang kan nipunya banyak banget. Banyak pertanyaan, jadi sekuat apa sih artinya kita bisa memberikan penjelasan yang menurut mereka masuk akal. Sebagian lagi mungkin sugestinya. Jadi kalau dia sudah dari kecil di budayanya kebetulan ada keluarga, orang terdekat atau teman yang meninggal gara-gara minum kopi durian, kayaknya takut gitu loh. Seperti itu. Tapi ada juga coba deh gitu loh. Mungkin coba buat segelas, satu saset, minumnya 2 sendok 3 sendok, nggak apa-apa nih, udah lanjut gitu. Seperti itu. Oh gitu. Jadi waktu itu Ko Sandy ini ya, apa, nyediain tester ya? Kalau di pameran-pameran kita ngadain tester. Nah, jadi kadang kan suka diajak dinas ya, kita kan mitra dinas ya, industri kota, Bandar Lampung dan provinsi juga. Juga mitra BUMN, kita kemitraan dengan Sukovindo. Itu dari tahun 2009. Jadi sering diajak pameran nih di Lampung ataupun ke Jakarta, ke JCC, Expo. Ya kita harus ada cup plastik kecil untuk testernya. Ya namanya makanan minuman. Jadi kalau orang mau beli mikir-mikir, apalagi sesuatu yang baru. Kalau kopi hitam kan oke, mungkin kopi durian apa nih gitu. Kopi Lampung iya, tapi kok durian, saya ini suka durian, saya suka kopi, tapi saya mau beli cicip dulu sih, takutnya nggak enak gitu kan. Tapi setelah nyicip cocok, ya udah beli, nggak satu, ada berapa, 5 kotak 10 kotak, sini borong gitu, dia bagi-bagi kawannya. Iya gitu. Oh ya, oke. Tadi itu kan kalau nggak salah kan dari ceritanya Ko Sandy itu kan yang produk Ko Sandy itu pertama kali diterima di luar Lampung ya? Iya. Nah dulu itu gimana sih cara Ko Sandy ini supaya produknya itu diterima di Lampung, itu apa dulu yang dilakukan itu? Nah ini uniknya. Sebenarnya sampai sekarang tidak terlalu banyak juga atau tidak terlalu besar market untuk lokal Lampung sendiri. Yang mana memang budaya kopi hitam, kopi original itu masih cukup kuat ya. Jadi ya sama seperti yang saya lakukan di luar Lampung, kita ada ikut pameran atau apa bazar gitu. Ya, beberapa juga kita coba titip ke toko oleh-oleh gitu kan. Tapi saya pribadi dengan brand ini sebenarnya nggak nitip ke toko oleh-oleh karena seperti di awal tadi ceritanya, basicnya kan biasa online tuh, uang duluan baru barang dikirim, transfer dulu. Saya orangnya yang nggak suka ribet, kita mau nitip, kita mau nagih kan repot, mana diutangin kan, konsinyasi kan, ruwet amat gitu. Jadi saya lebih di belakang layar Mbak. Jadi ada beberapa kawan yang mereka maklon, saya minta produk ini minta dikemasin dengan kemasan dia brand. Saya masuk toko oleh-oleh, ya monggo silakan, tapi ke saya belinya cash loh. Ya udah, dia cocok kan. Artinya apa ya?
bagi rezeki ya, Mm-mm. bagi cuan lah ya. Jadi sama-sama cuan kan. Mm-mm. Dia cuannya karena timbang duitnya disimpan di bank, bunganya kecil. Mungkin kayak kawan-kawan yang PNS atau karyawan swasta, saya pengen nyoba-nyoba usaha apa sih yang bisa sambilan kerja, tidak mengganggu waktunya. Ya monggo seperti itu. Jadi dia yang beli ke saya cash, brand dia titipin di toko oleh-oleh. Kita urusin, maksudnya perizinan Dinkes apa perizinan UMKM-nya kita arahin juga ke dinas itu. Iya, tapi sekarang penjualan di Lampung udah lumayan kan ya pasti ya. Lumayan di toko oleh-oleh. Iya. Nah, dulu itu di tahun keberapa atau di bulan apa gitu, Ko Sandy itu sudah mulai menambah varian kopi lainnya itu? Itu di 2009 mulai awal. Sekitar 2010 sampai 2012 itu penambahan varian. Jadi waktu itu sempet trennya begini. Kebetulan diliput ya grupnya Tribun, Kompas Gramedia, tablet kontan. Paham kan? Iya. Kalau isinya tuh peluang bisnis, wah. Jadi dalam 3 tahun diliput 3 wartawan yang berbeda, topiknya peluang bisnis. Wah, langsung viral kan. Jadi teleponan dari mereka baca, nelfon ke redaksi minta kontak person, rame gitu loh. Jadi distributor di tiap-tiap kota dan daerah di Indonesia pun rame. Setelah liputan yang itu di media cetak bebarengan juga dengan Trans 7 ya, Trans TV kan ada Kopi Cilik, Laptop Si Unyil, Jelang Siang, ada Metro TV dan Antv. Ya tenar sih waktu itu. Jadi bolak-balik. Ini aja udah lama banget, nggak artinya kayak podcast atau ini ya. Zaman dulu kan liputan TV langsung. Kalau sekarang kan ada yang pendek-pendek nih, podcast atau apa gitu. Jadi itu cukup rame dan permintaan waktu itu kafe-kafe masih apa ya? Ya zamannya masih kayak belum sampai es kopi susu sih, masih ya kopi-kopi tubruk, angkringan di Jawa. Terus tren-trennya pakai boot cincau cappuccino kan waktu benar. itu ya, sebelum Cappuccino Thai tea. cincau. Iya, sebelum Thai tea itu. Jadi sempat juga saya buat ini varian-varian, maksudnya bubuknya. Mereka mau beli yang cappuccino cincau, yang tiramisu lah, yang red velvet, taro sebelum tren kayak sekarang. Itu lumayan, per bulan bisa sampai tonan gitu kita jual, dan keluar Lampung juga. Oke, iya. Kalau boleh tahu sekarang ini variannya ada apa aja nih? Variannya itu sebenarnya kurang lebih ada 10 sih, tapi 2 yang umum itu kan kayak mocha dan cappuccino, itu permintaan kafe. Jadi ceritanya tuh kafe pada awalnya beli produk varian kopi duren, terus rasa-rasa buah lain. Terus mereka juga minta dilengkapin dong rasa yang mocha dan cappuccino, karena pada umumnya orang umum itu sudah lekat banget di apa ingatan ataupun di sebutannya pengennya kopi mocha, kopi cappuccino, kayak kopi-kopi saset lain ya, perusahaan besar. Tapi mereka mau satu supplier dong. Kalau mereka beli yang kopi saset perusahaan besar, nanti ada perbedaan kualitas rasa kan, aroma. Jadi minta, udah kamu bikinin deh, saya pesen yang ini, saya mau satu supplier. Termasuk kopi hitam originalnya. Dulu belum ada malah awalnya kopi hitam, jadi dibuatin dong. Ya kembali lagi kita pembisnis ya, walaupun IKM, ada yang mesen kok, kenapa enggak saya buatin. Sempet ada yang nyeleneh sih mbak, mesen kopi jengkol. Kopinya minta yang kopi cabe pedes. Saya mikir-mikir, ini kalau diturutin ya dapat rezeki, tapi kok agak-agak aneh ya. Enggak deh, dalam arti kata saya perlu riset mendalam ya. Jadi sebesar apa marketnya, karena kan kita untuk meluncing satu varian jenis baru butuh banyak ya, butuh desain kemasan dan lain sebagainya. Plus kita trial error, kira-kira ini menimbulkan efek negatif nggak kalau dikonsumsi jangka panjang. Ya itu kita dulu pastikan yang eksperimen kita minum tiap hari. Bayangin tiap hari kalau minum kopi jengkol, kopi cabai enggak deh kayaknya. Jadi yang normal aja. Nah, puasa Lebaran tahun kemarin ini, tahun ini ya 2022, itu permintaan kawan, dia minta coba dong buatin kopi kurma sama kopi avocado. Kan trennya kalau di es kopi susu kan avocado lagi tren, avocado float banana lah apalah gitu. Tapi dia mau yang ada kopinya. Ya udah tak coba racikin, dapat racikannya, dicoba dia samplingnya cocok, ya udah
saya pesan 100 kilo 50 kilo gitu. Jadi itu saya buat apa artinya seasonal ya. Kayak kopi kurma mungkin bulan-bulan biasa nggak begitu rame ya, tapi begitu Ramadan apapun yang namanya kurma laku. Entah kopi, entah susu, apapun itu bentuknya ya. mungkin parfum ya, bedak lah, entah kaos pakai gambar kurma aja laku gitu. Apapun kurma pokoknya udah laku gitu loh, ikut aja gitu. Oh gitu, jadi varian-varian kopi yang Kosendi buat jual sekarang ini kebanyakan itu karena permintaan ya, Iya, dihadirkannya by ya. request ya. Jadi sampai saat ini ada yang request saya masih belum bisa buat, artinya kita trial error tapi rasanya belum pas. Itu yang varian jeruk sama pisang gitu. Jadi nggak begitu nyatu dengan rasa kopinya. Kita paksain coba juga kok kayaknya asam banget nih jeruk, nggak cocok nih kayaknya dengan kopi kan. Tapi begitu dibuat manis kok aneh juga kopi jeruk, tapi kok manis, nggak ada apa asam-asam jeruknya gitu, masih belum pas. Jadi untuk sementara kalau ada permintaan itu ya kita belum bisa gitu. Oke, jadi Kosendi ini sebagai pengusaha ini nggak asal jual aja ya, nggak asal jual produk ya, tapi dites dulu gitu ya. Kalau nggak pas mendingan nggak usah dijual gitu. Jadi, ya. Kunci pertama kan kreativitas, kedua ada risetnya, yang ketiga yaitu tadi, jadi sebenarnya ada pertanggungjawaban ya secara moral walaupun kita IKM, tapi kan gini, kita untuk satu produk kita aja nggak mau minum, entah karena itu nggak enak rasanya, entah karena itu nggak sehat, kita takut efek negatif, kok kita bisa jual? Iya kan, jadi berpikir jangan artinya konsepnya jual-jual aja, nanti kalau orang sakit ada rumah sakit, ada apotek, ada dokter, kan nggak bisa begitu juga gitu. Jadi yang saya bangun dari 2009 sampai sekarang, apalagi di online ya Mbak tahu, kalau istilah kita offline, kita buka toko, katakan Bandar Lampung, ada satu masalah kasus, kita bisa tutup, kita bisa buka di Palembang, memulai yang baru. Orang nggak tahu kalau kita nipuin gitu di Bandar Lampung. Tapi kalau online, ya namanya kita rusak kan selama mau ke Amerika, ke US apa, ketahuan nih ini ID-nya orang yang dulu nih yang pernah nipu saya, nggak bisa. Jadi trust yang dibangun dari awal sampai sekarang ke konsumen, ke reseller, ke distributor kita. Bahkan ada reseller yang tadinya dari masih anak kampus, kuliahan gitu, masih kuliah karena dia tugas skripsi dosennya mungkin kan di waktu itu di Surabaya ya, Universitas Ciputra ya. Jadi memang Universitas Business and Management gitu, dia harus skripsinya itu tugas akhirnya harus membuat satu proposal produk lah, artinya sampai dia siap jualan. Jadi waktu itu beli produk dari saya curah, dia buat booth kayak cincau cappuccino, itulah jualan di kampusnya. Itu dinilai oleh dosen 3 bulan 6 bulan harus mencapai ada penilaian bisnis itu berhasil atau enggak, growth atau enggak. Itu sampai sekarang sudah kerja itu kan, sudah nikah, sudah punya anak, masih reseller gitu loh. Ya lumayan, kayaknya 10 tahun lebih ada deh. Setia gitu loh. Walaupun sudah banyak bisnis lain, pekerjaan lain, tapi ya ini tetap udah jalan, udah ada pelanggan, customernya, sayang juga kalau berhenti jualan. Gitu kan. Wah, berarti ini penjualan dari kopinya Kosendi ini udah luas ya, udah sampai mana nih? Udah sampai luar negeri ya? Ya lumayan kalau luas. Jadi sebelum marketplace online rame itu sebenarnya sudah sampai ke luar negeri, ada negara mana tuh? Kayak Malaysia, Singapura, Australia, pernah ada Uni Emirat Arab, Dubai. Jadi kaget juga waktu itu dari Facebook, DM-an gitu, terus mau beli. Waktu itu kan jasa kirim nggak banyak, cuma ada kantor pos. Cerita lucunya, kopinya 300.000, nilai produknya ongkos kirimnya 450, ya dibayar. Tapi kebetulan dia TKI Indonesia yang kerja di resto di Dubai. Pikir dia, wah saya bisa menambah menu baru minuman. Ya cuman sekali aja nggak repeat order, mungkin beban ongkos kirim yang besar itu. Iya. Kalau di Indonesia udah seluruh Indonesia kayaknya. Ya begitulah, apalagi sekarang kan zamannya marketplace ya. Jadi saya sebagai pabrikan tuh kita ada toko di Tokopedia, di Shopee, cuman sekedar aja. Jadi sekedar untuk memperkenalkan aja, atau ada beberapa konsumen yang mau beli tapi minta gratis ongkir ya. Mungkin belinya dari Facebook atau IG gitu, nge-DM, minta gratis ongkir ke marketplace, ya udah ikutin aja. Sudah lebih
lebih fokus ke produksi, jadi menyerahkan ke distributor atau reseller online aja, biar mereka yang jualan. Jadi tadi konsep bagi rezeki bagi cuan tadi. Oh gitu. Jadi udah banyak reseller ya, udah berapa reseller ya sekarang? Lumayan sih, cuman kalau bicara aktifnya ya kebanyakan begini. Seperti yang kita tahu di marketplace itu kan tren ya, trennya kopi, besok lagi trennya craft, atau besok kayak aksesoris HP kan kadang ada gitu ya, berubah-berubah aja. Jadi kadang artinya nggak bisa dilihat tiap bulan stabilnya berapa gitu. Tapi ada juga beberapa yang reseller di luar marketplace, contoh tadi di Jawa ya, katakan Jabodetabek atau Bandung, dia ngisi toko oleh-oleh di Pantura atau di Bali, di tempat-tempat wisata gitu, ada juga. Kalau itu lebih konsisten, cuman pandemi kemarin kan dampak pariwisata, paham lah ya, hancur banget gitu loh. Iya. Iya kan, ngomongin pandemi itu kemarin 2020 2021 kan bisa dibilang itu kan bisnis kan lagi turun-turunnya gitu kan, apalagi ketika COVID-nya itu ada di puncaknya ya di pertengahan 2021 itu. Parah. Itu gimana itu bisnisnya Coach Andy itu? Terpengaruh nggak? Banget. Omset yang tersisa 10%, Mbak. Waduh. Wah, jadi bicara masalah, kita kan manusia hidup itu perlu makan, biaya sekolah dan lain sebagainya. Ya begitulah. Jadi ya bersyukurnya sampai hari ini masih bisa bertahan dan tahap recovery lah ya, pemulihan. Iya. Itu kan turun ya, omset sisa 10%. Terus apa waktu itu yang Coach Andy lakukan supaya tetap bisa bertahan gitu? Lebih ke online. Jadi ya hari-hari kan kita di rumah aja, kita nggak jarang-jarang keluar kemana-mana ya. Ya dimaksimalkan, artinya yang penting satu poin penting pertama, kuota nggak boleh habis. Jadi entah mau Facebook, mau IG lah, mau marketplace apa, pokoknya foto posting, ya udah apa ya, posting ya, terus sebanyak-banyaknya lah gitu supaya viral gitu loh. Artinya ya apa ya, kalau kita nggak patah semangat, sebenarnya kuncinya di situ. Jadi yang saya dan beberapa kawan-kawan lain secara umum alami di IKM itu kan sama lah, bahkan pengusaha besar, perusahaan pun banyak yang kolaps ya. Intinya itu sebenarnya lebih ke semangat dan keyakinan gitu. Artinya kita tetap harus, kita masih punya harapan bahwa masa depan itu akan lebih baik gitu. Jadi pandemi ya memang ada masanya, harus melewati pandemi. Di situ apa yang bisa kita pelajari kan, poin-poin positifnya apa, itu aja. Pokoknya keep positive thinking aja, semangat, jalan terus. Doa nggak boleh kurang gitu kan. Ya kerja juga jalan, jadi ya berkah itu ada aja, rezeki itu ada aja. Iya, tapi kalau sekarang udah mulai bangkit lagi lah ya. Lumayan, kalau kita lihat kan secara umum pariwisata Lampung pun bertumbuh ya. Bahkan dari nasional kan Kemenparekraf juga lagi apa istilahnya gencar lah. Bahkan dari Pak Jokowi kan ke seluruh jajaran kementerian apapun sekarang lagi seksi. Kata-kata IKM, UKM itu kan seksi ya Mbak ya. Seksi-seksinya mau sekarang media, ini. mau pemerintah, mau swasta, mau BUMN, CSR, apapun itu lagi naik daun. Ya udah gitu, kita ikut aja. Artinya kayak kemarin dinas minta ngisi pameran, ya udah kita ikut kalau kita bisa. Minimal tadi karena saya masih banyak apa ya one man show-nya kan, jadi kalau memang pamerannya saya nggak bisa nunggu, kolaborasi dengan kawan IKM ini, titip produk, jaga bareng gitu, kita gantian lah gitu. Karena memang masih produksi sendiri, masih ngerosting, masih ngerakit sendiri. Iya. Jadi sampai sekarang produk yang Coach Andy buat itu tinggal ya, maksudnya cuman bubuk aja ya sampai sekarang. Ada produk lain nggak, bentuk lain gitu kopi? Belum, sementara bubuk belum, ya? Aja. Jadi apa ya? Secara IKM ya, unit usahanya kan ini nih. Jadi di Kopi Rasa Buah dengan Kopi Bubuk Lampung. Itu secara brandingnya dengan New Day Coffee, kopi Lampungnya Nusantara. Tapi yang tadi secara B2B saya bantu kawan-kawan untuk jasa titip produksi, bahasa kerennya maklon, itu juga ada. Kita di balik layar. Jadi mau kawan-kawan di toko oleh-oleh itu macam-macam, bajunya itu dari kita, produknya ada juga. Nah, selain daripada itu kesibukan saya juga
ada jasa, jadi kita di konsultan kafe, di pelatihan meracik kopi, mungkin barista, manual brewing. Saya juga ada pendampingan ke petani kopi. Itulah yang salah satunya kenapa kok beda kualitas kopi saya dibanding artinya mungkin beberapa produsen kopi lainnya. Jadi ada beberapa kawan-kawan juga IKM yang co-branding. Contoh ada ibu-ibu yang punya buat kue kering, dia membuat cookies kopi. Nah dia pakai produk kopi dari saya. Jadi yang saya tawarkan tuh value plus kerjasama, bukan cuma jual beli putus, tapi pendampingan dari awal untuk bahan baku ngeraciknya. Contoh dia pakai kopi, saya kasih dua varian, yang A dengan B, yang satu lebih hitam lebih dark roastingan, yang satu lebih medium coklat. Yang mana yang cocok dengan kuehnya, kita trial error bareng, kita cicip bareng, terus kita coba juga ke artinya ke masyarakat, ke kawan-kawan deket lah, dicicip nih gimana masukannya apa. Kemarin ada yang buat kue sus dengan kopi, yang madu mau kolaborasi kopi, macam-macam, keripik pisang, ya monggo gitu. Pada dasarnya saya sebagai pengusaha, sebagai IKM, kita open ya, artinya kita open collaboration, yang mana harus sama-sama menguntungkan gitu loh, kerjasama. Oh ada, saya lupa tanya, itu nama kopinya ada nggak itu? Kopinya Kosendi? Brand. Brand ya. Oke, brandnya yang ini, New Day Coffee, gitu. Lampung Durian Coffee. Kalau di Google Map-nya untuk kawan-kawan yang di Lampung bisa dicari di Kopi Lampung Rasa Buah. Nanti ketemu titiknya. Oh gitu, itu jadi namanya, nama brandnya itu ya? Iya, yang ini New Day Coffee. Kalau yang ini kopi hitamnya Kopi Lampung Nusantara. Oke, macam-macam ya. Kalau yang jadi tiap kemasan beda nih ya, tiap rasa beda ya nama brandnya? Kalau rasa-rasa buah lain ada yang kayak leci, strawberry, anggur, avocado, melon, itu brandnya tetap New Day. New Day. Cuman varian rasanya aja yang berbeda, pilihan rasa yang berbeda. Jadi kalau yang rasa yang buah-buahan itu tetap namanya New Day ya? Betul. Tapi kalau yang kopi hitam beda sendiri? Iya, Kopi Lampung Nusantara. Kopi Lampung Nusantara. Ada logo kecilnya New Day juga. Dan pabrikannya Sandi Jaya Mandiri. Iya. Nah, Ko Sandy, kita kan tahu ya, Ko Sandy juga pasti tahu kan, beberapa tahun terakhir ini kedai kopi itu menjamur, ya kan? Di kayaknya tuh hampir setiap ruas jalan, mau yang besar atau jalan kecil itu pasti banyak ya kedai kopi ya. Banyak. Belok kiri ketemu kedai kopi, lurus kedai kopi, kemana aja ketemu kedai kopi itu. Nah itu kan ngelihat, itu kan berarti lagi tren ya kedai kopi ini. Ko Sandy apa nggak tertarik gitu loh untuk ikut membuka kedai kopi gitu? Kalau sekarang belum, mungkin kedepannya nggak tahu ya. Jadi saya sendiri karakternya itu suka mobile. Jadi kan tadi saya sebutkan, saya ada unit usaha ya, bentuknya jasa, itu konsultan kafe. Jadi saya lebih suka, kawan mau buka, ayo gitu. Apa yang bisa saya bantu? Mungkin kita riset market, survei tempat dan lain sebagainya, pelatihan barista, peracikan menu, dan sampai dia siap buka lah ya, siap opening. Jadi saya sukanya mobile. Terus kebetulan ada beberapa kawan, salah satunya Empire Coffee, itu dia di dekat Layan Superindo ya, di dekat UBL sini. Itu dia ada Empire Car Wash, cucian mobil. Terus satu grup dengan dia di lahan yang sama ada Empire Coffee, itu bentuknya kafe. Dan itu yang pertama dan untuk saat ini masih satu-satunya menjual kopi varian rasa buah, siap saji diminum. Gitu. Iya. Jadi Ko Sandy ini lebih suka mobile, membantu ya, di daripada belakang di belakang layar daripada buka kafe sendiri. Betul. Gitu ya. Karena ya itu saya meyakini adanya kita sebut, jadi kawan-kawan komunitas kopi di Jawa itu kan kita bilang silaturahmi ngopi. Jadi kita ke kafe satu, ke kafe A, nanti ke B, C, itu sambil kita datang, mungkin kita ada info, kita ada tips racikan menu baru atau apa yang bisa kita bagikan, saling berbagi gitu. Saya sukanya di sana. Jadi karena saya banyak rekanan kafe juga, artinya contoh nih kayak besok katakan Tribun mau ngundang podcast lagi, kita bisa nih Mbak outdoor di kafe mana nih gitu kan. Yang biar nggak bosen kan di studio aja gitu, bisa gitu, macam-macam. Jadi sebenarnya itu sinergi sih ya. Jadi yang saya tawarkan ke semua
klien atau customer yang membeli produk saya atau kerjasama jasa saya nggak cuman jual beli putus, tapi ada value plus. Contoh, kemarin ada liputan di salah satu meliput untuk saya sebagai barista, peracik kopi, trainer. Kita kerjasama dengan salah satu kedai kafe gitu, yang memang saya supply produknya. Di sisi lain kan dia juga ikut kebantu ke brandingnya gitu loh, mungkin masuk TV nih yang ditayangkan gitu kan. Nah terus di situ juga kan ada menu-menu yang orang jadi tahu, oh di kafe ini ada menu unik nih, kopi rasa buah kayak apa sih. Value plusnya ada ya, value uniknya kata Mbak tadi, di setiap satu jalan aja beda gang atau dibelokan itu sudah banyak banget kafe, tapi yo es kopi susu semua. Apa value-mu gitu. Kalau kita cuma jual ngadu harga murah-murahan, capek dong ya kan. Kita apalagi sebagai owner, cost itu besar ya Mbak, nyewa tempat itu mahal, karyawan, listrik, pajak dan lain sebagainya. Yang terjadi kan nggak banyak yang bertahan lebih dari 6 bulan atau setahun, karena begitu habis setahun mau ngontrak lagi nggak punya uang, cash flow dia ada yang nggak bagus, itu nggak lancar ya kan, manajemennya nggak bagus pasti. Itu ini salah satu tips ya berarti ya kalau yang mau buka kedai atau kafe kopi ini harus cari apa value-nya, gitu unik ya. value. Uniknya apa yang bisa membuat ditiru orang. Yang nggak bisa ditiru orang, yang membuat orang tertarik untuk datang ke sana, gitu ya. Nah, sebenarnya aku ini penasaran ya kok ya, itu apa sih yang membuat kedai kopi ini kok begitu tren sampai kayaknya orang itu berlomba-lomba membuat kedai kopi itu? Nah, jadi kita balik lagi. Indonesia itu kan pasti ngikutnya ke Indonesia itu negara berkembang, ikutnya tren negara maju. Di negara maju kenapa itu tren? Mungkin karena trennya sudah menjadi booming tren di dunia ya. Artinya kalau dulu zamannya itu masih Amerika, Starbucks pionirnya. Wah, Starbucks itu kenapa lifestyle? Orang ngantor di Starbucks, orang ngelobi bisnis Starbucks, mak-mak arisan di Starbucks. Terus lambat laun sebenarnya kopi itu bukan cuma untuk orang-orang dewasa. Kopi itu bukan cuma untuk orang kantor, anak mahasiswa, anak SMA, ngopi juga bisa. Terus ada pekerja lepas ya, yang mana kita lihat tren di luar negeri itu kafe sebagai co-working space. Nah, kita kan di sini kerja masih ruangannya tertutup segi 4, kantor gini AC. Gak seru banget. Kenapa? Orang-orang luar negeri itu merasa kreativitas mereka terhambat. Mereka harus, gua ketemu sesuatu mungkin tempat kerja yang nyantai, kafe ada kopinya, yang mungkin ada nuansa alam. Kan sekarang banyak tuh kafe nuansanya garden. Malah beberapa lama ini di Indonesia ya, di daerah Jawa tuh kafe yang di tengah sawah ya. Unik kan, ada di daerah mau naik ke gunung, tempat-tempat pendakian. Jadi mungkin tempat wisata atau memang anak-anak yang biasa pecinta alam kan, pendaki gunung, ada kafenya loh di sana ngopi. Jadi ya itu juga menimbulkan satu daya tarik yang mana ini berjalan seiringan dengan budaya manusia tadi. Jadi ada budaya-budaya orang untuk traveling, untuk liburan sambil ngopi tadi di gunung, tempat wisata. Nah sebenarnya kafe yang ada sekarang kan trennya es kopi susu. Gitu. Jadi yang viral dulu kan es kopi susu tuku, ya karena ada Pak Jokowi di situ kan, dia minum ke endorse langsung viral, terkenal kan. Tapi itu bagus, itu jadi barometer, artinya orang Indonesia tuh keren. Kerennya apa? Paling cepat, paling gampang meniru. Permasalahannya gini, ada unique value-nya nggak? Itu kembali lagi. Jadi sekian ratus atau sekian ribu yang buka, yang bertahan berapa? Nggak banyak. Terlepas dari berkaitan itu, kita bisa lihat di belakangnya kan ada unsur teknologi di sini. Kita sebut startup lah ya, kayak Janji Jiwa, Kopi Kenangan dan lain sebagainya. Startup itu memang ada investor pun karena ngelihat mereka bagus, sudah dikurasi, lolos seleksi, sampai miliaran bahkan triliunan ya suntikan dananya gitu loh. Seperti itu sebenarnya. Bicara kalau kita sebagai pemilik kafe yang jualan es kopi susu, lingkup kecilnya di Bandar Lampung, baru buka atau baru mau buka, kesulitan apa yang kita hadapi? Banyak pastinya. Pertama brandingnya.
Di Lampung ini lucu Mbak, saya pelajarin riset sudah beberapa tahun ya, khususnya Bandar Lampung lah ya sebagai pusatnya ya, kita bisa bilang. Mungkin kabupaten atau kota lain ada tapi nggak sebegitu besar ramenya kayak tren kafe, kedai kopi yang di Bandar Lampung nih. Mungkin seminggu bisa puluhan yang buka menjamur kan. Yang saya lihat pertama trennya, ownernya siapa sih itu yang buka? Lucunya itu, jadi bukan harganya berapa, rasanya apa. Tapi kalau ownernya itu mungkin sosialita, ya selebgram dan lain sebagainya, atau mungkin tokoh di kecilnya di kampus lah ya, mahasiswa organisasi kampus, atau partai politik kan ada juga bapak-bapak yang buka, anggota dewan, itu rame ya, teman-teman sepergaulannya lah, artinya gengnya aja yang rame. Nah masih belum apa ya, ironisnya di Lampung ini, di Bandar Lampung, mereka tuh masih belum mencari kopi itu, menghargai kopi dari rasa, dari aroma. Itulah yang saya bilang kenapa kayak kopi buah saya pun lebih diterima di luar. Sesuatu yang baru di Lampung itu tidak mudah diterima, dan branding itu penting banget. Personal branding berkaitan dengan brand si produknya sendiri, itu perbedaannya. Jadi saya juga ada mendampingi ya konsultan kafe untuk di luar Lampung, kayak di Bengkulu, di Bandung tuh ada, Jogja. Di sana lebih ke kita mikir, jadi kreativitas apa? Contoh kecilnya dari interior aja, dari kursi meja atau apa, menu yang unik seperti apa. Tapi kalau di Lampung lebih ke, nah sementara ini saya lihat, wah aja kafe itu, artinya interiornya udah kayak hotel mewah, hotel berbintang 5 gitu, udah pasti rame. Permasalahannya bertahan berapa lama? Contoh, dia bisa investasi mesin yang dari Jerman, mesin espresso yang cukup mahal ya, mungkin harganya ratusan juta, baristanya ganteng dan lain sebagainya, cantik. Tapi besok selalu akan ada yang lebih, betul ya? Selalu akan ada yang lebih kuat modalnya, lebih besar, lebih bagus. Jadi nggak bertahan lama. Tapi contoh tadi ada unique value. Let's say begini, ada satu cafe yang buka, dia menjadi base camp fans clubnya Noah gitu kan, atau jadi fans clubnya band apa, atau anak motor apa, itu kayaknya langgeng deh. Atau fans clubnya klub bola apa ya, ada nobar, ada apa. Jadi selalu ada kegiatan-kegiatan yang apa, sifatnya komunitas, meramaikan. Nah itu juga masuk di riset saya, penelitian otodidak saya, bahwa selain dari owner yang mau buka kafe atau kedai kopi itu harus punya satu personal branding yang kuat. Nah di posisi lain juga dia apa ya, ada konsep community base gitu. Jadi kalau kita bisa menggandeng komunitas, ya insya Allah langgeng bukanya, rame terus gitu loh. Iya. Nah ini terakhir ya Ko Sandy. Siap. Itu kalau mau beli kopinya Ko Sandy bisa di mana? Bisa. Di mana ini? Kontak by WA bisa, di Instagram @sandi_newday bisa, di Tokopedia Lampung Oke bisa, terus di Shopee pun bisa. Apa nama Shopee-nya? Shopee-nya ada linknya di Coffee New Day. Coffee New Day. Ya, Ya. nanti kita kasih di deskripsinya. Oke. Nah ini kalau nomor WA-nya nih berapa? Boleh. Mau dicatat apa di? Sebutin aja. Nomor WA di 0812 727 9282. Ya. Pengiriman bisa ke seluruh Indonesia, ke luar negeri juga bisa ya? Bisa. Kemana aja bisa pokoknya. Kemana aja. Mau lokal pun bisa. Ya. Oke. Itu harus hamin berapa itu mesen? Atau sudah langsung ready stock? Nah, kalau untuk jumlah yang besar, yang banyak, biasa kita ada proses produksi lah sekitar 2-3 hari. Tapi kalau produknya sedikit, untuk konsumsi pribadi itu kita ada ready stock. Kenapa ya? Karena seperti yang diketahui di awal, bahan bakunya kan buah asli. Jadi kita sengaja nggak stok banyak supaya ekstrak buahnya itu tetap fresh. Oke. Iya, jadi
terima ya, mau kiriman kemana aja, berapapun jumlahnya bisa aja bisa. pokoknya. Oke, Ko Sandy, terima kasih Ya, banyak ya, makasih waktunya banyak loh, ya, Mbak, udah ya, jauh-jauh datang ke kesempatannya. Tribun, datang ke Ya. Tribun dari mana tadi ke sini? Dari rumah. Oh, dari rumah ya. Jalan-jalan juga. Oke, makasih banyak ya Ko Sandy ya. Sama-sama, Mbak, Nanti makasih. kalau diundang ke sini lagi boleh lah ya. Boleh, ya. Ya mungkin nanti diundangnya kita di luar studio, Oke, ke kafe ya. apa gimana. Jadi nggak monoton ya. Oke, iya boleh. Jadi Makasih ngopi-ngopi banyak ya Ko bareng. Sandy ya. Sama-sama loh Mbak, makasih kesempatannya, sukses selalu. Iya. Ya, Tribuners, tadi obrolan kita bareng dengan Ko Sandy. Sampai jumpa lagi di Bincang UMKM berikutnya. Selamat malam.